Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di EHKLA Channel. Pada video kali ini sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada kawan-kawan semua yang menunaikannya. Terima kasih untuk kembali lagi ke channel ini. Pada video kali ini saya akan menyampaikan salah satu masalah tepatnya yang paling sering dialami oleh hobis tanaman, khususnya tanaman aglonema. Jadi ini yang biasanya menjadi salah satu masalah yang paling sering dialami, khususnya dan paling seringnya lagi ketika tanaman itu adalah tanaman-tanaman impor yang kawan-kawan beli dari ya entah dari mana, tapi biasanya itu juga menimpa pada tanaman impor biasanya. Oke, kita langsung aja bisa di zoom. Salah satu masalah yang paling sering timbul ini adalah tanaman terlihat sulit tumbuh, jadi daunnya bukan membesar malah mengecil, dan satu persatu daunnya layu. Biasanya diawali dengan daunnya menguning seperti ini dulu, bisa kawan-kawan lihat. Lalu daunnya tidak membesar, bahkan seringkali malah cenderung mengecil. Lalu daun yang menguning ini lama-lama akan menjadi layu seperti ini, dan tanaman menjadi tidak indah lagi dilihatnya. Tentu hal yang paling baik untuk dilakukan adalah sebetulnya adalah pencegahan. Jadi sebelum terjadi hal seperti ini ada baiknya melakukan pola tanam yang sehat, memberikan fungisida dan bakterisida sebelum dia terkena penyakit. Tapi bila memang kita sudah dalam kondisi seperti ini, jadi tanamannya memang sudah dalam kondisi seperti ini, sakit, jadi langkahnya tentu kawan-kawan, sekali lagi saya bilang, cara yang paling idealnya adalah diberikan bakterisida. Tapi kembali, kalau misalnya kondisi tanaman sudah seperti ini, bisa di zoom, tanaman sudah mengecil, kendalanya adalah kalaupun kita sembuhkan dia menggunakan bakterisida, itu biasanya tanaman tidak akan cantik lagi, sebab batangnya sudah memanjang, sudah naik memanjang, struktur daun sudah tidak proporsional, jadi sudah tidak akan cantik lagi. Biasanya untuk masalah seperti ini yang saya lakukan adalah ya mudah saja. Biasanya bisa kawan-kawan lihat, padahal di sini kita saksikan akarnya bagus, maksud saya tidak ada yang busuk. Nah, tanaman yang seperti ini biasanya dia sudah terjangkit penyakit di dalamnya ya. Tentu sekali lagi opsi ideal adalah dengan diberikan bakterisida. Tetapi kalau sudah mengalami kondisi seperti ini, atau karena satu dan lain hal kawan-kawan tidak bisa mendapatkan bakterisida, ya lakukan saja langkah seperti ini. Biasanya saya akan memotong aja.
Pisau yang saya gunakan juga baru diganti. Ada baiknya sebetulnya kalau kita cuci dulu ini. Kita tanam. Ingat, media yang saya gunakan bisa dilihat lagi lebih jelas. Cuma tanah ya, betul-betul tanah. Dan kembali sekali lagi, kalau tanamannya sudah seperti ini, kendalanya adalah sekalipun kita obati, misalkan menggunakan bakterisida lalu dia sembuh, tapi struktur daun sudah kurang cantik lagi, batangnya sudah memanjang, struktur daunnya sudah tidak bagus. Jadi kalau kondisinya sudah seperti ini, lebih baik sekalian kita lakukan regenerasi terhadap tanamannya. Jadi sekalian dilakukan perbanyakan. Ini cuma tanah ya, kawan-kawan bisa lihat. Tanam saja sepanjang batangnya, lalu sisa bonggolnya ini, sisa bonggol bawah kita tanam juga, sekalian kita perbanyak. Nah, ini bukan baru kali ini saja saya melakukan ini, jadi sebelum-sebelumnya oke, nanti habis itu ini kita akan siram. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa cara ini bisa dilakukan kalau tingkat serangan penyakitnya belum terlalu parah gitu ya. Tapi kalau sudah parah, ya bagaimanapun juga kita membutuhkan bakterisida atau virusida untuk mengobatinya, untuk membantu mengobatinya. Lalu tentu jangan kaget juga kalau seandainya nanti daun yang tumbuhnya akan mengecil, daun selanjutnya akan mengecil. Itu reaksi yang alami karena bekas pemotongan. Sebetulnya yang saya lakukan di sini adalah satu, mengganti medianya. Jadi dengan media yang tanah murni,
Lalu nanti penyiramannya pun tidak akan saya berikan pupuk apapun, cuma penyiraman aja menggunakan air biasa. Nggak ada trik lain lagi. Sebetulnya ini adalah cara yang paling males ya, cuma justru sebelumnya ya saya pun telah beberapa kali melakukan hal ini ya, melakukan hal yang sama pada tanaman saya yang yang mengalami penyakit seperti ini, dan sejauh ini berhasil. Jadi nanti sekalian aja kita perbanyak tujuannya adalah mendapatkan keturunan yang baru dari tanaman ini, keturunan yang bagus. Sebab kalau misalnya kita paksakan untuk merawat gitu ya tanaman ini, itu bagaimanapun juga struktur tanamannya sudah kurang bagus. Jadi lebih baik kita lakukan aja regenerasi terhadap tanaman. Kenapa tanah juga pada beberapa kali sebelumnya saya lakukan ini berhasil. Pada dasarnya kita mengganti media tanamnya, lalu dilakukan penyiraman, dan logikanya bahwa dia akan sembuh dengan sendirinya, sebagaimana misalnya seorang atau makhluk ya seorang manusia lah gitu, yang menggunakan antibodi dalam tubuhnya sendiri untuk melawan penyakitnya. Itu makanya tadi saya bilang, kalau misalnya tingkat serangannya memang sudah terlalu parah, tetap kita membutuhkan bakterisida ataupun virusida. Tapi kalau masih kondisinya seperti ini, tadi kawan-kawan sudah saksikan, itu bisa kita lakukan hal seperti ini. Oke, sekian untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.